awal abad ke-20 menjadi titik balik bangsa Indonesia. Setelah ratusan tahun mengalami penindasan, kerja paksa, diskriminasi, dan ketertinggalan pendidikan, rakyat mulai menyadari perlunya perjuangan yang baru. Perjuangan yang tidak lagi hanya mengandalkan senjata, tetapi dilakukan secara modern melalui organisasi. Pergerakan baru muncul karena beberapa faktor penting. Pertama, lahirnya kaum terpelajar akibat politik etis yang membuka akses pendidikan bagi pribumi. Kedua, berkembangnya media massa membuat ide-ide kemajuan menyebar luas. Ketiga, penderitaan ekonomi dan politik mendorong rakyat menuntut perubahan. Dan keempat, munculnya organisasi modern di dunia seperti Turki Muda dan Indian National Congress yang menjadi inspirasi. Dari sinilah Gerakan Nasional Indonesia dimulai. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan Sekolah Dasar Dokter Jawa bernama Stovia. Beliau sangat peduli atas nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau Studia Fonds yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda yang merupakan siswa Stovia. Melalui perbincangan inilah mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memerhatikan nasib bangsa yang dinamakan Budi Utomo. Tujuan berdirinya Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Pada 20 Mei 1908 pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka setuju akan hal itu. Kemudian, Sutomo terpilih menjadi Ketua Budi Utomo. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang bergabung ke dalam Budi Utomo dan tersebar di 7 kota yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Kongres pertama Budi Utomo pada 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta. Sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres Budi Utomo I sebagai berikut. Bentuk perjuangan Budi Utomo adalah melalui 3 bidang utama. Yang pertama, bidang pendidikan, yang kedua, bidang kebudayaan, dan yang ketiga, bidang sosial. Budi Utomo awalnya berfokus pada isu sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, organisasi ini kemudian berkembang menjadi lebih politis, terlihat dari upayanya seperti terlibat dalam pembentukan Volksraad, yaitu Dewan Rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan pribumi. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Pada tahun 1912, Noto Dirjo menjadi Ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya karena munculnya organisasi-organisasi lain, yaitu Sarekat Islam dan Indonesia Partij. Budi Utomo bergabung dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilakukan dengan melakukan fusi dengan PBI yang dipimpin Dr. Sutomo. Maka, berakhirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia.
Serikat Islam adalah organisasi pergerakan rakyat Indonesia yang berlandaskan ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Organisasi ini menjadi salah satu pelopor kebangkitan nasional Indonesia. Nama Serikat Islam berarti Persatuan Kaum Muslim. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Tahun 1911 di Solo, Haji Samanhudin mendirikan Serikat Dagang Islam. Organisasi ini melindungi pedagang pribumi, khususnya batik dari dominasi pedagang Tionghoa, dan membangun solidaritas ekonomi. Tahun 1912, nama SDI diubah menjadi Serikat Islam oleh Haji Agus Salim dan Djokro Aminoto. Tujuannya diperluas tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial, pendidikan, dan politik. Tujuan pembentukan Serikat Islam terbagi menjadi beberapa bidang. Dalam bidang ekonomi, Serikat Islam mendorong kesejahteraan pedagang pribumi dan melawan monopoli asing. Dalam bidang sosial dan pendidikan, Serikat Islam menyebarkan pengetahuan, membangun solidaritas umat, dan menguatkan etika Islam. Dalam bidang politik, Serikat Islam membela kepentingan rakyat pribumi, menuntut hak politik, dan menumbuhkan kesadaran menuju kemerdekaan Indonesia. Antara tahun 1911 hingga 1916, Serikat Islam berkembang pesat di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Tahun 1913, Serikat Islam diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1916, digelar Kongres Nasional pertama. Pada masa kejayaannya, anggota Serikat Islam mencapai hingga 2 juta orang. Pada periode 1920 sampai dengan 1923, Serikat Islam mengalami perpecahan antara kelompok Islam moderat dan kelompok kiri yang dipimpin oleh Semaun. Tahun 1921, kelompok kiri keluar dan membentuk Serikat Rakyat. Setelah perpecahan itu, Serikat Islam mulai melemah karena munculnya organisasi-organisasi baru seperti NU, Muhammadiyah, dan PNI. Namun, pengaruhnya tetap berperan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Selanjutnya, Indische Partij. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Ini merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka menanamkan nasionalisme Indonesia dan menyatukan kaum Indo serta Bumi Putra. Terbentuknya Indische Partij disebabkan adanya diskriminasi kolonial, kegagalan organisasi sebelumnya, dan kebutuhan lahirnya gerakan politik yang tegas dan nasionalis. Tujuan dari organisasi ini yaitu membangun rasa patriotisme, mendorong kerjasama, memajukan tanah air Indonesia, serta mempersiapkan rakyat menuju kehidupan yang merdeka. Perjuangan-perjuangan Indische Partij yaitu menyampaikan kritik melalui surat kabar, menggunakan semboyan revolusioner, menuntut penghapusan eksploitasi rakyat, membangun nasionalisme Indonesia, menjadi pelopor gerakan politik radikal, melakukan pendidikan politik, dan menginspirasi lahirnya organisasi perjuangan lainnya. Akhirnya, pada tahun 1913, 3 serangkai menulis kritik tajam terhadap perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis yang dilakukan di wilayah jajahan Hindia Belanda. Tulisan itulah yang membuat mereka mendapatkan kecaman dari pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah lalu menangkap dan mengasingkan 3 serangkai. Setelah pengasingan tersebut, Indische Partij resmi dilarang oleh pemerintah Belanda. Meskipun dibubarkan, semangat perjuangannya tetap hidup dan menginspirasi gerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia.
Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional yang berdiri di Belanda tahun 908 oleh mahasiswa Indonesia dengan nama Indische Vereniging, lalu berubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada 925 untuk menegaskan identitas kebangsaan dan mendorong perjuangan kemerdekaan. Tokoh pendirinya yaitu Gesang Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Raden Astro Muljono, dan Raden Mas Sartono. Berlatar belakang di mana organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang mulai memiliki kesadaran nasional yang kuat. Tujuan didirikannya organisasi ini untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia ke dalam lingkup internasional. Bentuk perjuangannya yaitu menerbitkan majalah Indonesia Merdeka, membuat manifesto publik, dan berhubungan dengan organisasi internasional. Perhimpunan Indonesia berhenti beraktivitas pada akhir 930-an. Hal ini terjadi karena anggotanya banyak kembali ke Indonesia. Tekanan politik dari Belanda, fokus perjuangan pindah ke organisasi nasional di tanah air, serta situasi internasional menjelang Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah salah satu organisasi politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Lahir dari pergolakan sosial, ketidakadilan kolonial, dan semangat revolusioner yang melanda dunia pada abad ke-20. PKI muncul sebagai kekuatan politik yang berjuang melalui ideologi komunisme untuk membebaskan rakyat dari penindasan. PKI merupakan partai politik beraliran kiri yang menjadikan komunisme sebagai dasar perjuangan. Partai ini berfokus pada kelas tertindas, terutama buruh dan petani, melalui gerakan politik, pemikiran ekonomi, aksi massa, hingga revolusi sebagai jalan untuk menghapuskan kolonialisme dan ketimpangan kelas. PKI berdiri pada 23 Mei 1920 di Semarang. Cikal bakalnya berasal dari Sarekat Islam Semarang yang dikuasai kelompok Sarekat Islam Merah. Para tokoh seperti Semaun dan Darsono yang dipengaruhi sosialisme internasional mengubah organisasi tersebut menjadi partai komunis pertama di Asia, bahkan lebih awal daripada banyak negara lain. Pada tahun-tahun awalnya, PKI memfokuskan diri pada gerakan buruh, organisasi petani, dan propaganda anti-kolonial. Partai ini memimpin berbagai pemogokan untuk menuntut upah layak, jam kerja manusiawi, dan kebebasan politik bagi rakyat Hindia Belanda. PKI tumbuh dari kondisi sosial yang keras. Rakyat dipaksa bekerja di perkebunan, membayar pajak berat, dan hidup tanpa hak politik. Ketimpangan ini diperparah oleh sistem kolonial yang hanya menguntungkan segelintir elit. Selain itu, kemenangan revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917 memberi inspirasi besar kepada para aktivis Indonesia untuk membangun gerakan komunisme lokal. Tujuan PKI adalah menggulingkan kolonialisme Belanda dan menghapuskan sistem penindasan kelas dan membangun masyarakat yang sepenuhnya setara. PKI ingin menciptakan negara merdeka yang memberikan tanah bagi petani, hak bagi buruh, dan kebebasan penuh bagi rakyat. PKI menggunakan media untuk menyebarkan pemikiran anti-kolonial melalui surat kabar seperti Sinar Hindia. Partai ini mendidik rakyat tentang hak-hak sosial, kesadaran politik, dan urgensi perjuangan kemerdekaan. Puncak perlawanan PKI terjadi pada pemberontakan 1926 sampai dengan 1927 di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini merupakan gerakan terencana melawan Belanda dengan tujuan mendirikan pemerintahan revolusioner. Namun, kurangnya koordinasi menyebabkan kegagalan. Belanda menangkap ribuan anggota PKI, mengeksekusi beberapa, dan membuang banyak aktivis ke Tanah Merah, kamp tahanan berbahaya di Papua. Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali hidup dan berkembang pesat. Di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI menjadi partai keempat terbesar dalam pemilu 1955. Partai ini membentuk organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerwani, dan SOPSI, menjadikannya partai dengan basis massa terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1960-an, situasi politik nasional memanas. PKI memiliki pengaruh besar sementara militer merasa terancam. Ketegangan mencapai puncaknya pada peristiwa 30 September 1965 yang menyebabkan perubahan politik terbesar dalam sejarah modern Indonesia.
PKI secara resmi dibubarkan melalui tahap MPRS No. 25/1966 dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ribuan anggota dan simpatisan ditahan, sebagian diasingkan, dan partai ini tidak pernah diizinkan hidup kembali hingga hari ini. PKI menjadi babak penting yang mengubah sejarah politik Indonesia. Jejaknya meninggalkan pelajaran berharga tentang perjuangan, konflik ideologi, dan masa kelam yang mengubah wajah bangsa. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI merupakan salah satu organisasi politik paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Didirikan oleh Soekarno dan kaum muda pergerakan, PNI menjadi motor utama nasionalisme Indonesia. PNI adalah partai politik bercorak nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan total Indonesia dengan mengandalkan kekuatan rakyat sendiri tanpa kompromi dengan penjajah. PNI lahir pada 4 Juli 1927 di Bandung. Organisasi ini merupakan evolusi dari Aljunied Study Club, sebuah kelompok diskusi kaum intelektual muda yang dipimpin oleh Soekarno. Dengan visi yang kuat, PNI menjadi organisasi politik yang berfokus pada persatuan nasional dan memperjuangkan anti kolonial. PNI berkembang pesat dengan strategi agitasi dan propaganda. Soekarno membentuk sekolah politik, mengajarkan nasionalisme, dan menggerakkan rakyat melalui pidato-pidato yang menggugah. Dalam waktu singkat, anggota PNI bertambah di berbagai daerah. Kenaikan semangat pergerakan nasional, kesewenang-wenangan kolonial, serta kekosongan organisasi politik yang benar-benar menuntut kemerdekaan menjadi dasar berdirinya PNI. Soekarno melihat perlunya partai yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai lapisan dan etnis. Tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri. PNI menolak segala bentuk kompromi politik dengan Belanda dan meyakini bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui persatuan pendidikan politik dan mobilisasi massa. Ini membuka berbagai kursus politik untuk memberikan pemahaman tentang nasionalisme, sejarah bangsa, dan hak rakyat. Pendidikan politik menjadi kunci lahirnya generasi muda yang berani bersuara. PNI menggunakan propaganda melalui media dan rapat umum untuk membangkitkan kesadaran rakyat melalui pidato-pidato Soekarno yang penuh semangat. Rakyat mulai memahami pentingnya kemerdekaan dan persatuan nasional. PNI menolak menjadi bagian dari Volksraad dan menolak segala kerjasama politik dengan Belanda. Kebijakan non-kooperatif ini menjadi simbol sikap tegas PNI dalam perjuangan kemerdekaan. Kesuksesan PNI membuat Belanda merasa terancam. Pada Desember 1929, Soekarno dan tokoh-tokoh PNI ditangkap. Pengadilan lalu menjatuhkan hukuman penjara. Penangkapan ini melemahkan PNI hingga akhirnya pada 1931 PNI pecah menjadi beberapa kelompok. Setelah kemerdekaan, PNI kembali menjadi salah satu partai terbesar. PNI berperan dalam pemerintahan, pemilu, dan berbagai kebijakan politik nasional hingga masa demokrasi terpimpin. PNI menjadi kekuatan besar dalam membangkitkan nasionalisme Indonesia. Warisan PNI adalah semangat persatuan, kemandirian, dan keberanian memperjuangkan kemerdekaan. Pergerakan Nasional Masa Moderat Perindra, Gerindo, dan GAPI. Pergerakan Nasional Indonesia pada masa moderat Perindra, Gerindo, dan GAPI merupakan babak penting dalam perjuangan kemerdekaan. Di tengah penjajahan Belanda, berbagai organisasi muncul dengan strategi dari diplomasi hingga aksi massa. Semuanya demi menyatukan rakyat menuju Indonesia merdeka. Masa moderat dalam pergerakan nasional Indonesia adalah periode sekitar 1930-an di mana organisasi lebih milih diplomasi dan perundingan daripada konfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial Belanda. Pendekatan ini menekankan kerjasama terbatas untuk mencapai tujuan politik secara bertahap. Ciri utama masa moderat meliputi sikap kooperatif dengan pemerintah kolonial dalam batas tertentu, penggunaan diplomasi melalui perundingan dan petisi, serta fokus pada peningkatan pendidikan dan kondisi sosial sebagai fondasi kemajuan politik. Kita masuk ke 3 organisasi dalam masa moderat. Parindra atau Partai Indonesia Raya adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang memilih jalur moderat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dibentuk di tengah gejolak politik kolonial, Parindra menjadi wadah bagi aspirasi rakyat untuk otonomi dan kesejahteraan. Pada tahun 1935, Parindra didirikan sebagai hasil penggabungan 2 organisasi penting, yaitu Budi Utomo dan Partai Indonesia. Langkah ini diambil untuk menyatukan kekuatan dan strategi dalam menghadapi pemerintah kolonial.
Salah satu tujuan utama Parindra adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mereka berupaya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui program dan kebijakan yang berpihak pada pribumi. Parindra juga mencoba bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk memperoleh otonomi yang lebih luas, berharap dapat secara bertahap meraih kemerdekaan. Sayangnya, perjalanan Parindra harus berakhir secara paksa pada tahun 1942. Setelah Jepang menduduki Indonesia, semua organisasi politik, termasuk Parindra, dibubarkan karena dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia didirikan pada tahun 1937 oleh tokoh-tokoh seperti Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan Adam Malik sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan moderat dengan semangat nasionalisme yang lebih radikal. Tujuan Gerindo adalah mencapai Indonesia merdeka serta memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik rakyat dengan merangkul semua golongan masyarakat dari buruh hingga intelektual. Strategi Gerindo mencakup nasionalisme radikal, kerjasama lintas golongan, dan aksi massa seperti demonstrasi untuk menekan kolonial. Gerindo berperan besar membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan rakyat pada masa penjajahan. GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, sebuah organisasi yang dibentuk pada 21 Mei 1939 untuk menyatukan partai-partai politik nasionalis di Hindia Belanda guna memperjuangkan pemerintah Indonesia yang demokratis dengan parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai federasi berbagai partai politik dan organisasi massa, Partai Gerindo, Parindra, PBI, Partai Islam Indonesia, dan Persatuan Pemuda Indonesia untuk menyatukan kekuatan nasional. Tujuan GAPI adalah mencapai Indonesia berparlemen serta memperjuangkan hak politik dan ekonomi rakyat. Mereka mengajukan tuntutan Indonesia berparlemen kepada pemerintah kolonial Belanda. Meskipun ditolak, ini menjadi tonggak persatuan.